Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Ari Sudojat SSTMkom, selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer, juga kepada teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alicia Radianti Taniasari sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yang terdiri dari Islah Nur Hasana, Kenia Nur Aziza, Sepia Sumi Jayatiningrum, dan Siti Nurrohimah. Presentasi kali ini ada 4 sesi, yaitu sesi pembuka, sesi kedua ada pembahasan, lalu sesi ketiga ada tanya jawab, dan sesi keempat itu sesi penutup. Langsung saja kita mulai pemaparan materinya yang dipersilakan kepada Islah. Ada media transmisi. Media transmisi adalah media penghubung antara pengirim dan penerima informasi atau data. Data yang dikirimkan akan diubah dulu menjadi kode atau isyarat dan kemudian diubah lagi menjadi data saat sampai ke penerima. Lalu ada karakteristik media transmisi. Yang pertama adalah jenis alat elektronik yang dipakai. Yang kedua, data yang digunakan pada elektronik. Yang ketiga, tingkat efektivitas dalam pengiriman data. Dan yang terakhir adalah ukuran data yang dikirimkan. Kegunaan media transmisi. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima agar dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk menerima data. Seperti pada telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronika memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kenia. Selanjutnya, ada jenis media transmisi, yaitu ada kabel UTP, fiber optik, dan satelit. Kabel UTP. Kabel UTP adalah media transmisi fisik yang ada pada kabel twisted pair. UTP itu sendiri singkatan dari Unshielded Twist Pair, yang dimana terdiri dari dua kabel tembaga terisolasi yang dipilih satu sama lain. Jenis kabel ini memiliki kemampuan untuk memblokir interferensi dan tidak bergantung pada pelindung fisik. Biasanya digunakan untuk kabel telepon. Kelemahannya mempunyai redam yang relatif besar sehingga untuk hubungan jarak jauh harus dipasang. Jika kabel dipasang di atas tanah, rawan terhadap gangguan-gangguan fisik yang dapat mengakibatkan putus hubungan. Berikut gambarnya. Kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Kelebihan, biaya pemasangan yang murah, kabel yang kecil dan fleksibel, pemeliharaan yang mudah. Bila terjadi kerusakan pada kabel tidak akan mengganggu keseluruhan jaringan. Kekurangannya, jangkauan maksimal 100 meter, rentan disadap, dan memerlukan tambahan seperti pipa atau aluminium untuk memaksimalkan fungsi kabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sepia. Yang selanjutnya ada fiber optik. Fiber optik adalah jenis media transmisi fisik yang dimana jenis kabel transmisi yang menggunakan konsep pemantulan cahaya melalui inti yang terbuat dari kaca atau plastik. Inti dikelilingi oleh kaca atau penutup plastik yang kurang padat yang disebut elading. Kabel ini umumnya digunakan untuk transmisi data dalam jumlah besar. Kabel fiber bisa searah atau dua arah, WDM atau Wide Dispersion Multiplexer, mendukung dua mode, yaitu mode satu arah dan dua arah. Lalu ada
Serat optik adalah seluruh transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Berdasarkan mode transmisi yang digunakan, serat optik terdiri atas multimode step index, multimode grade index, dan single mode step index. Biasanya, jika di lingkungan ini digunakan untuk menghubungkan jaringan antara gedung, antar kota, bahkan antar pulau. Yang selanjutnya, kelebihan fiber optik. Yang pertama, mempunyai lebar pita frekuensi yang lebar. Yang kedua, redaman sangat rendah dibandingkan dengan kabel yang terbuat dari tembaga. Yang ketiga, terhadap kabel terhadap gangguan gelombang elektronik. Yang keempat, dapat menyalurkan informasi digital dengan kecepatan tinggi. Yang kelima, ukuran dan berat fiber optik kecil dan juga ringan. Yang keenam, tidak mengalirkan arus listrik. Dan yang terakhir, sistem dapat diandalkan 20-30 tahun dan mudah dalam pemeliharaannya. Lalu ada juga kekurangan dari fiber optik. Yang pertama, konstruksi fiber optik lemah sehingga dalam pemakaian diperlukan lapisan penguat sebagai proteksi. Yang kedua, karakteristik transmisi dapat berubah jika terjadi tekanan dari luar yang berlebihan. Dan yang terakhir, tidak dapat dialiri arus listrik sehingga tidak dapat memberikan catuan pada pemasang reflektor atau memperkuat atau memperluas jangkauan sinyal. Yang berikutnya akan disampaikan oleh Siti Nurrohimah. Baik, untuk materi dari media transmisi berdasarkan jenisnya yaitu satelit. Satelit merupakan media transmisi yang memiliki fungsi utama menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lain. Satelit yang mengorbit pada ketinggian 36.000 km di atas bumi memiliki angular orbital velocity yang sama dengan orbital velocity bumi. Selanjutnya, kelebihan satelit. Yang pertama ada memiliki cakupan yang luas, yang kedua ada bandwidth-nya cukup besar, ketiga dapat dijangkau dari mana saja, yang keempat kita tidak perlu menyelaraskan antena seperti gelombang mikro. Yang kelima, komunikasi dapat dilakukan secara baik secara broadcasting maupun multicasting. Yang keenam, pemasangan relatif lebih cepat. Yang terakhir ada baik untuk negara yang memiliki infrastruktur komunikasi terbatas. Selanjutnya ada kekurangan dari satelit. Yang pertama ada data yang dikirim mudah untuk diambil atau dihack karena sifat koneksinya yang publik dan juga terbuka. Yang kedua ada biaya pemasangannya cukup mahal. Yang ketiga ada kecepatan akses tidak secepat media transmisi lainnya. Yang keempat ada rentang terhadap gangguan yang disebabkan oleh alam seperti hujan, debu, awan, dan lain-lain. Yang kelima ada memerlukan beberapa kali kalibrasi agar tetap berjalan pada orbitnya. Yang terakhir ada memerlukan keahlian khusus untuk memasangnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemaparan materi telah selesai. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ketik di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.